Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tertulis dalam kitab Roma 1 ayat 16, kata kunci renungan pada malam ini adalah, percaya itu yakin penuh. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Terambil dari kitab Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita,
melainkan karena mengimani apa yang Kristus perbuat bagi kita. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Terkadang saya bertemu orang-orang yang sadar bahwa mereka memiliki kebutuhan rohani, namun enggan berkomitmen secara pribadi kepada Kristus. Meski telah menyaksikan betapa iman di dalam Kristus telah bekerja pada diri orang lain, mereka dibingungkan oleh nasihat yang mereka terima dari beberapa jemaat yang baik. Seorang pria mengatakan bahwa ia mendapat nasihat untuk bergabung dengan sebuah gereja tertentu supaya diselamatkan. Ia diberitahu seorang yang lain lagi bahwa ia harus dibaptis di sebuah gereja tertentu. Ada lagi yang mengatakan secara samar mengenai perlunya usaha untuk menaati khotbah di bukit. Salah seorang temannya menyatakan ia perlu mengalami suatu periode penderitaan yang mendalam karena dosa sebelum mengharapkan Allah menyelamatkannya. Sebenarnya, saya tidak menyalahkan bila pria bingung itu berkata kepada saya tidak mau membaca pamflet atau traktat apapun. Tunjukkan kepada saya melalui Alkitab bagaimana saya dapat diselamatkan. Kami pun mulai membaca bacaan Alkitab di surat Roma dan mendiskusikannya. Ketika kami membaca pasal 5, ia berkata, "Sekarang saya mengerti. Yang saya butuhkan hanyalah menaruh keyakinan saya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Ia menerima Kristus dan memperoleh damai sejahtera." Kita memiliki iman yang menyelamatkan bila mempercayai apa kata Alkitab tentang kita dan tentang Yesus Kristus. Lalu kita merespons kebenaran itu dengan menaruh keyakinan penuh kepadanya. Jika Anda belum melakukannya, letakkanlah keyakinan Anda sepenuhnya kepada Yesus sekarang. Firman-Mu pelita dan terang. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Pelita dan terang sangat kita butuhkan dalam kegelapan. Tanpa pelita dan terang kita bisa mengalami kecelakaan jika berjalan dalam kegelapan. Kegelapan itu menjadi simbol dari pergumulan kita. Karena terkadang dengan pergumulan kita, maka kita merasa gelap dan tidak bisa lagi berjalan ke masa depan. Kegelapan hanya bisa diatasi dengan terang. Ketika terang itu datang, maka kegelapan itu pasti hilang dan lenyap. Kegelapan, pergumulan hidup atau penderitaan atau kesusahan, akan sirna ketika kita membaca firman Allah dengan sepenuh hati dan melaksanakan dalam kehidupan kita. Bila kita membaca Mazmur 119, akan kita temukan bahwa Mazmur ini mengungkapkan kasih yang agung untuk firman Allah yang tertulis. Firman Allah adalah janji, perintah, pedoman, kesaksian, ajaran, hikmat, kebenaran, keadilan, dan teguran. Firman Allah disajikan sebagai penghiburan, perlindungan, harta, patokan hidup, kebahagiaan hati dan jiwa, dan sumber jawaban segala kebutuhan. Firman Allah mengandung prinsip-prinsip rohani yang akan membantu kita menjauhi banyak kesusahan, perangkap, dan tragedi yang disebabkan oleh keputusan dan pilihan yang salah. Oleh karena itu, kita harus menghargai hikmat-Nya dan berpegang teguh pada ketetapan-ketetapannya dalam segala situasi kehidupan. Dengan berdoa, membaca, dan merenungkan firman Allah, kita akan mendapatkan kasih yang mendalam. Kita akan bertumbuh dalam kasih karunia dan kebenaran hanya bila kasih akan firman itu bertumbuh dalam diri kita.
Dari kebenaran ini kita bisa melihat, ada sebuah kesadaran yang timbul bahwa firman itu benar-benar menjadi pelita yang akan menerangi setiap langkah dalam perjalanan hidup ini. Itulah mengapa setiap orang percaya yang hidup di luar kebenaran firman Tuhan, sama halnya seperti orang yang hidup di dalam kegelapan, artinya orang yang hidup di dalam kegelapan tidak ada terang yang dapat menerangi jalan hidupnya. Dampak dari hidup di dalam kegelapan adalah, apapun yang diperbuatnya bukanlah kebenaran yang Allah kehendaki, dan tentu hal ini akan berdampak pada masa depan kehidupan di kekekalan. Orang yang tidak mengarahkan hidupnya untuk terus berjalan dalam kebenaran, maka ia akan terjerat dalam kegelapan hidup dunia yang menyesatkan. Itulah kenapa setiap orang percaya harus terus berjuang untuk tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab seperti firman Tuhan katakan di dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi sangat jelas sekali bila kita hidup di luar firman Tuhan, maka kita akan berada dalam kegelapan. Tetapi jika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka hidup kita akan berada dalam terang Allah. Kita akan mendapatkan jalan kebenaran dan hidup. Kita akan terhindar dari malapetaka dan kehancuran. Hidup kita akan terarah dan punya tujuan yang jelas, yakni menuju kehidupan yang kekal. Karena itu, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam hidup kita selalu. Apakah kita semua itu anak-anak Allah? Atau hanya orang-orang Kristen saja? Jelas dalam Alkitab dinyatakan bahwa semua orang itu ciptaan Allah, namun hanya mereka yang sudah terlahir kembali yang disebut anak-anak Allah. Dalam Alkitab, mereka yang terhilang tidak pernah disebut sebagai anak-anak Allah. Efesus 2 ayat 3 memberitahu bahwa sebelum seseorang diselamatkan, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Roma 9 ayat 8 menyatakan bahwa bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Bukannya dilahirkan sebagai anak-anak Allah. Kita malah dilahirkan dalam dosa, yang memisahkan kita dari Allah, dan membuat kita berpihak dengan iblis, yang adalah musuh Allah. Yesus berkata, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Beberapa ayat kemudian, dalam Yohanes 8 ayat 44, Yesus memberitahu orang-orang Farisi bahwa iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Fakta bahwa mereka yang belum diselamatkan bukan anak-anak Allah juga dapat dilihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kita menjadi anak-anak Allah ketika kita diselamatkan karena kita diangkat menjadi keluarga Allah melalui hubungan dengan Yesus Kristus. Ini dapat dilihat dengan jelas dalam ayat-ayat seperti Roma 8 ayat 14-17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita,
bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mereka yang diselamatkan itu, anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Apa artinya harapan tidak mengecewakan? Dalam Roma 5 Paulus menjelaskan beberapa manfaat luar biasa dari dibenarkan, dinyatakan benar, di mata Allah. Namun apa maksudnya ketika dia mengatakan bahwa pengharapan tidak mengecewakan? Ayat lengkapnya adalah, sekarang pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Dalam konteksnya, Paulus menjelaskan bahwa kita mempunyai perdamaian dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita berdiri dalam kasih karunia-Nya dan bersukacita, menantikan penyingkapan kemuliaan-Nya. Ketika kita menantikan pengharapan dan penantian, kita bahkan dapat bersukacita dalam kesengsaraan kita. Kita tidak bersukacita atas kesengsaraan itu sendiri. Sebaliknya, kita bersukacita atas apa yang mereka capai dalam hidup kita. Paulus menjabarkan perkembangan hasil dari kesulitan yang kita hadapi, mengetahui bahwa kesengsaraan mendatangkan ketekunan. Menghadapi kesulitan akan menguatkan kita dan memungkinkan kita untuk lebih mampu bertahan. Kata lain dari ketekunan adalah panjang sabar ketika kita menghadapi kesengsaraan. Hal itu dapat membantu kita panjang sabar dan bertahan. Ketekunan menghasilkan karakter yang terbukti. Kualitas karakter kita diuji dalam ujian. Dan ketika kita telah bertahan, karakter kita tidak lagi bersifat hipotetis. Itu terbukti. Karakter yang terbukti menghasilkan pengharapan, bila kita telah bertekun, dan karakter kita diuji serta terbukti setia. Hal itu membantu kita memiliki harapan yang kuat, bukan sekedar harapan akan sesuatu, namun antisipasi akan apa yang pasti akan terjadi. Terakhir, Paulus menambahkan bahwa pengharapan tidak mengecewakan, atau pengharapan tidak mempermalukan kita. Pengharapan semacam itu pasti karena bergantung pada kuasa Allah, janji-janjinya, dan pengorbanannya, dan bukan pada kemampuan kita sendiri. Pengharapan seperti itu pasti terjadi karena apa yang telah Dia capai, bukan karena usaha apapun yang kita lakukan. Karena Kristus mati untuk kita telah dibenarkan, dan kita akan dibebaskan dari murka Allah di masa depan. Kita tidak diselamatkan berdasarkan kebenaran kita sendiri. Sebaliknya, kita diperdamaikan meskipun kita adalah musuh Tuhan, sehingga kita akan diselamatkan oleh nyawanya. Meskipun kita masing-masing akan menghadapi kesulitan bahkan kesengsaraan atau pencobaan, Paulus membantu kita menyadari bahwa keadaan tersebut adalah bagian dari resep Allah bagi pertumbuhan kita. Harapan tidak mengecewakan. Yakobus memberikan nasihat serupa. Saudara-saudaraku, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu menghadapi berbagai pencobaan, karena kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu membuahkan hasil yang sempurna, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan apapun,
pencobaan dan kesulitan dirancang untuk menghasilkan manfaat kekal dalam diri orang percaya. Karena alasan inilah, pengharapan tidak mengecewakan, kita dapat dan hendaknya selalu bersukacita. Terkadang ada gunanya jika kita memberikan contoh bagaimana pengharapan tidak mengecewakan, dan Paulus memberikan contoh tersebut kepada kita dalam Filipi 4 ketika dia menjelaskan bahwa dia telah belajar bagaimana merasa puas dalam keadaan apapun. Bisa dengan harta yang sederhana, kesejahteraan, kenyang atau lapar, berkekurangan atau menderita. Baik dalam keadaan baik atau buruk, Paulus telah belajar untuk bertahan karena dia menyadari bahwa dia dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia yang memberi kekuatan. Orang yang sama yang menguatkan Paulus untuk memiliki rasa puas dan keberanian seperti itu juga menguatkan kita. Bekerja sama dalam segala hal demi kebaikan kita, dan kebaikan utama itu adalah kita akan menjadi lebih seperti Kristus. Karena kuasa-Nya lah yang bekerja, kita tahu bahwa pengharapan-Nya tidak mengecewakan. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Roma 5 ayat 1 berkata, "Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus." Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah terjadi di dalam Yesus Kristus. Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah melalui kematian-Nya di kayu salib. Dengan kematian-Nya di kayu salib kita manusia berdosa dibenarkannya agar kita beroleh hidup yang kekal. Melalui nas hari ini kita belajar beberapa hal tentang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, yakni: pertama, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah berarti bahwa hati nurani kita telah dibersihkan. Rasa bersalah yang menenggelamkan kita telah tiada, karena dibebankan pada Yesus di atas salib. Rasa malu yang kita rasakan atas segala perbuatan jahat kita telah dipikul oleh Yesus. Allah Bapa mengadopsi kita sebagai anak-anak-Nya dan mengundang kita untuk dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, guna bersekutu dengannya dan menyampaikan keinginan kita. Bagi orang Kristen, memelihara rasa damai dengan Allah mengaratkan supaya semua dosa dan kegagalan kita diakui padanya. Mengakui dosa kita berulang kali tidak mendatangkan kedamaian dengan Allah. Yesus telah memperdamaikan kita yang percaya padanya dengan Allah Bapa di atas kayu salib. Orang yang lahir baru sejati hidup dengan sikap bertobat senantiasa sehingga dosa tidak akan berakar dan mencemarkan mereka lagi. Dosa yang belum diakui melukai persekutuan penuh sukacita di antara para anak Allah dengan Sang Bapa. Kedua, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah juga memampukan orang Kristen sehingga dapat hidup tanpa rasa takut akan kematian dan kekekalan. Harapan kita aman dalam pengetahuan bahwa Yesus telah melakukan segala sesuatu yang diperlukan demi membenarkan kita dengan Allah. Nafas terakhir kita di bumi adalah nafas pertama kita di surga. Roh Kudus telah diberikan pada kami seperti kartu jaminan, sebuah kepastian bahwa peristiwa yang lebih agung akan terjadi. Pada saat ini, Roh Kudus tinggal di dalam kita demi membimbing, menuduh, menghibur, dan memperingati kita akan pengorbanan Yesus bagi kita. Ketiga, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah hanya dapat kita miliki jika kita dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pembenaran karena iman kepada Kristus yang membuat kita dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah.
Sama halnya seperti Abraham, kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena percaya kepada Allah. Percayalah dan taatlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman kepada Kristus akan membuat hati dan pikiran kita teduh, karena damai sejahtera Allah ada pada kita. Keempat, jika kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, maka segala kesulitan, permasalahan dan pergumulan tidak akan mengacaukan hati dan pikiran kita. Persoalan boleh ada, tetapi kita tetap dapat hidup dengan tenang, makan dengan enak dan tidur dengan nyenyak. Kita dapat menikmati hidup dengan segala ceritanya, bahkan tetap dapat berkarya dengan baik. Kita dapat bersukacita senantiasa. Dengan demikian, hidup kita menjadi produktif, berguna bagi sesama dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Manusia diciptakan untuk hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dosa telah merusak damai itu dan terus merusaknya bagi semua yang menolak undangan keselamatan Yesus. Akan tetapi, semua orang yang memanggil nama Tuhan, yang percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Allah, dan bersedia berserah padanya sebagai juru selamat dan Tuhan, dapat menikmati perdamaian dengan Allah. Karena itu, hiduplah dalam damai sejahtera dengan Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Injil yang membarui. Minggu ini kita akan memasuki minggu ke-22 setelah Trinitatis. Dalam minggu ini kita akan membahas tema Injil yang membarui. Injil pasti mampu membawa pembaruan bagi setiap orang. Injil berkemampuan membuat seseorang mengalami perubahan hidup dari yang kurang mengenal kasih Tuhan menjadi orang yang mengenal Tuhan. Perikope khotbah ini bukan hanya terkenal, tetapi sangat penting. Dari sisi sejarah, Allah telah menggunakan teks ini untuk menobatkan Martin Luther, salah satu tokoh reformasi gereja di abad ke-16, sekian lama berupaya untuk memperoleh kebenaran di hadapan Allah melalui perbuatan baik tetapi tanpa kepastian dan kedamaian. Luther akhirnya menyadari bahwa kebenaran merupakan anugerah Allah bagi orang berdosa yang beriman kepada Yesus Kristus. Pembenaran adalah melalui iman. Dari sisi teologi, pembenaran melalui iman secara esensial membedakan iman Protestan dari Yudaisme, Roma Katolik, maupun agama-agama lain. Yang lain menambahkan perbuatan baik pada iman sebagai syarat untuk dibenarkan oleh Allah. Roma 1 ayat 16-17 menegaskan bahwa pembenaran hanya melalui iman. Bahkan dari sisi konteks surat Roma, teks ini juga memainkan peranan sentral. Hampir semua penafsir Alkitab sepakat bahwa inti keseluruhan surat Roma terletak pada bagian ini. Ini adalah tema surat. Timbul pertanyaan kita sekarang, mengapa Injil itu mampu membawa pembaruan bagi kita? Ada beberapa alasan mengapa Injil itu mampu membarui kehidupan kita, yakni: pertama, karena Injil itu mampu membawa kita kepada keyakinan. Kata sambung, sebab di awal bagian ini menunjukkan bahwa ayat 16a merupakan alasan tambahan bagi kerinduan Paulus untuk berkunjung ke Roma. Selain karena dia merasa berhutang kepada orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi, dia juga mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Secara lebih harfiah, ayat ini berbunyi, "Sebab aku tidak malu terhadap Injil." Pernyataan ini menarik untuk dikaji lebih dalam. Mengapa Paulus perlu mengungkapkan bahwa dia tidak malu terhadap Injil?
Hal ini menyiratkan ada alasan atau situasi tertentu yang bisa membuat seseorang malu terhadap Injil. Yesus Kristus sendiri pernah memperingatkan para pengikutnya untuk tidak malu karena dia atau perkataannya. Paulus menasihati Timotius untuk menjadi seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ada makna malu yang dimaksud Paulus dalam teks ini, yaitu malu di sini tentu saja mencakup perasaan seseorang secara psikologis. Ada orang yang merasa malu mengungkapkan keyakinannya di depan publik atau orang lain. Dia mungkin beranggapan bahwa berita Injil terkesan terlalu sederhana, bahkan aneh. Di telinga orang-orang Yahudi berita Injil terdengar sebagai batu sandungan, sedangkan di telinga orang-orang non-Yahudi sebagai kebodohan. Bagaimana seorang Mesias yang diharapkan akan datang untuk menyelamatkan bangsa Israel justru tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri? Bagaimana mungkin seorang dewa yang menjadi manusia justru mati secara hina dan mengerikan di atas kayu salib? Malu dalam kaitan dengan Injil sebenarnya lebih daripada sekadar perasaan. Konsep malu ini juga harus dipahami secara sosial, dalam konteks budaya Mediterranean kuno yang mengedepankan rasa hormat dan rasa malu. Secara khusus hal ini berhubungan dengan penolakan, penghinaan, dan penganiayaan yang bisa saja diterima oleh orang-orang Kristen maupun para pemberita Injil. Dugaan ini didukung oleh konteks dari nasihat Yesus Kristus maupun Paulus. Keduanya sama-sama memberikan peringatan untuk tidak malu terhadap Injil dalam konteks penganiayaan. Ada resiko yang mungkin menyertai pemberitaan Injil. Resiko yang membuat seseorang serasa ditimpa aib di dalam masyarakat. Bagi Paulus sendiri, memberitakan Injil di kota Roma merupakan sebuah tantangan baru yang lebih besar. Dia tidak pernah menjejakkan kaki di kota ini sebelumnya. Sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi, kota Roma sekaligus menjadi pusat kebudayaan, ekonomi, dan keagamaan. Ada banyak orang pintar, kaya, dan berpengaruh di sana. Jikalau di kota-kota lain yang tidak sebesar Roma saja Paulus sering menerima penolakan, bahkan penganiayaan. Alasan apa yang membuat dia begitu berhasrat ke Roma? Bukankah kemungkinan untuk ditentang di sana semakin besar? Jawabannya sederhana, dia percaya pada Injil. Keyakinan ini tentu saja bukan tanpa alasan, bukan sebuah iman yang buta, bukan pula sebuah rasa yakin yang naif. Kedua, karena Injil adalah kekuatan Allah. Keyakinan Paulus terhadap Injil langsung diikuti oleh alasan di baliknya. Kata sambung, karena pada frasa, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, menerangkan mengapa Paulus tidak malu terhadap Injil. Dia meyakini bahwa Injil adalah kekuatan Allah, kekuatan untuk menyelamatkan. Konsep yang sama juga diajarkan oleh Paulus di tempat lain. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kebenaran ini perlu digarisbawahi. Pemberitaan Injil bukan hanya sebuah informasi maupun inspirasi, melainkan transformasi. Pemberitaan Injil bukan hanya membuat keselamatan menjadi mungkin, melainkan juga memengaruhi dan menentukan keselamatan orang-orang pilihan. Keselamatan seseorang merupakan bukti bahwa dia adalah orang pilihan dan bahwa Injil mengandung kuasa yang menyelamatkan.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Ketiga, karena kekuatan ilahi yang menyelamatkan ini diterima seseorang melalui iman. Roma 1 ayat 16b berbunyi, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Poin ini tampaknya mendapatkan penekanan. Kata iman muncul sebanyak 3 kali di ayat 17. Karena keselamatan diterima melalui iman, maka tidak ada tembok rasial atau kultural yang dapat membatasi efektivitas pemberitaan Injil. Keselamatan disediakan bagi setiap orang, panti. Jikalau keselamatan adalah melalui hukum Taurat, mungkin hanya bangsa Yahudi yang mampu memperolehnya. Itu pun jikalau mereka mampu menaati Taurat secara sempurna. Jikalau keselamatan adalah melalui sains dan filsafat, mungkin orang-orang Yunani yang paling berhak mendapatkannya. Jikalau sarana keselamatan adalah kepandaian dan kekayaan manusia, bagaimana nasib orang-orang yang bodoh dan miskin? Allah sudah mempersiapkan sarana keselamatan yang universal. Universal, bukan dalam arti bahwa setiap orang pada akhirnya akan diselamatkan, namun dalam arti bahwa siapa saja yang percaya kepada pemberitaan Injil akan diselamatkan. Tidak ada batasan apapun. Allah tidak memandang muka. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan dari perikope khotbah ini? Pertama, janganlah malu karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Kita harus meletakkan alasan mendasar hanya pada Injil yang menyelamat jemaatnya. Sebab kita tidak boleh merasa malu karena Injil itu sendiri. Kita telah menemukan alasan mendasar pada Injil, dan alasan itu pula yang menggerakkan kita di dalam kuasa Roh Kudus untuk membangun kehidupan bergereja yang terus dibarui. Maka apa yang tidak boleh hilang? Yang tidak boleh hilang dari kita adalah semangat dan kebersamaan yang diletakkan pada kekuatan Allah di dalam Injil itu. Kedua, kita harus terus memperkuat iman kita kepada Yesus. Sebab kita diselamatkan hanya karena iman, sama seperti orang benar diselamatkan oleh iman dan bukan karena hukum Taurat atau lainnya. Maka iman adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali. Orang yang memiliki iman, ia akan bertahan dan terlibat dalam pembangunan dan pertumbuhan gereja sampai akhir zaman. Ketiga, Injil haruslah dipahami sedemikian rupa agar tidak disalah mengerti. Karena ketika kita mengerti Injil yang sesungguhnya seperti Paulus, pastilah kita akan sangat berhasrat untuk memberitakan bagi orang-orang lain yang belum pernah mendengar Injil, bahkan kepada orang-orang yang notabene sudah Kristen namun belum paham seutuhnya, yang menganggap bahwa keselamatan itu didapat dengan perbuatan baik. Dan melalui pengertian itu juga kita mengerti bahwa kekuatan Allah sajalah yang menyelamatkan sehingga tak perlu ragu akan kuasanya. Dan perlu diketahui bahwa keselamatan itu tersedia bagi semua orang, hanya apakah kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi sehingga kebenaran Allah itu menyelamatkan kita dan kita akan hidup di dalamnya baik waktu sekarang maupun nanti dalam kehidupan yang selanjutnya, yaitu kekekalan bersama Kristus. Karena itu,
Marilah menjadikan Injil sebagai pembaru hidup kita. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin.
Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.